Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan diplomasi Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan sangatlah hangat. Hal ini dibuktikan pada tengah 2021 kemarin saat Menhan Prabowo dan Florence Parly selaku Menhan di sana menandatangani Defense Cooperation Agreement atau DCA. Sejak saat kunjungan dari Prancis ke Indonesia makin sering dilakukan, seperti yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok dan juga pertemuan militer Prancis dan TNI yang menghadirkan Deddy Corbuzier. Nah, hubungan baik ini jelaslah sangat positif. Apalagi Prancis menduduki posisi peringkat ke-9 di dunia yang tentu saja patut untuk kita bahas lebih jauh. Membahas ketangkasan militer dari Prancis, baiknya kita mulai dari membahas personil militer mereka lebih dulu. Secara jumlah, personil militer Prancis terbilang sedikit dengan total 415.000 personil yang terbagi atas 205.000 personil aktif, 35.000 personil cadangan, dan 175.000 paramiliter. Jumlah ini bahkan tidak mencukupi setengah dari total personil militer Indonesia yang mencapai 1,08 juta personil. Namun meski sedikit nih, personil militer Prancis punya ketangkasan perang yang sangat mumpuni. Hal ini dibuktikan lewat beragam pasukan elit yang mereka bentuk. Salah satu yang paling terkenal adalah GIGN atau Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale. Pasukan elit ini dikenal sebagai pasukan pengguna senjata api terbaik, di mana tiap membernya itu harus bisa menggunakan pistol, submachine gun, hingga sniper. Peran utama dari grup ini sebagai unit kontra-teroris. Dari sepak terjangnya, pasukan ini telah melalui lebih dari 1.000 misi, menyelamatkan lebih dari 500 sandera, menangkap ribuan tersangka, dan melumpuhkan 12 teroris sejak dibentuk tahun 1973. Salah satu misi paling legendaris adalah penyelamatan Masjidil Haram pada tahun 1979 dari pasukan radikal pimpinan Juhaiman Al-Utabi, di mana pasukan GIGN bersedia memeluk agama Islam untuk mendapatkan berkat dan akses masuk ke Masjidil Haram. Selain memiliki personil mengagumkan, Prancis juga terkenal memiliki alutsista yang bukan kaleng-kaleng. Untuk membahas ini, mari kita mulai dari Angkatan Darat milik Prancis. Dari datanya, negara ini punya 222 tank, 72.675 kendaraan lapis baja, 102 peluncur artileri, dan 13 peluncur roket. Dari sekian banyak alutsista yang dimiliki, Prancis yang jadi salah satu member NATO yang pernah mengirimkan bantuan ke Ukraina berupa Caesar Howitzer sebanyak 12 unit. Caesar Howitzer sendiri merupakan alutsista pelontar artileri yang mampu menembak jarak sejauh 55 km. Jadi datang sebagai bantuan untuk menangani invasi Rusia, Caesar ini memang cukup punya andil. Bicara mengenai alutsista darat Prancis, ada satu hal menarik nih yang harus kita bahas, yaitu Main Ground Combat System. Hal ini merupakan kolaborasi antara Prancis dan Jerman untuk membuat sebuah formasi serangan darat kokoh yang telah memfungsikan integrasi kendaraan berawak dan tidak berawak. Dari apa yang didapatkan, formasi ini bakal terdiri dari kendaraan intelijen dan kendaraan serang. Kendaraan intelijen yang digunakan berupa pembawa drone yang memiliki tugas sebagai sumber dan penyalur informasi agar aksi militer yang dilakukan bisa lebih optimal. Drone yang terbang akan menuju ke lokasi tujuan terlebih dahulu untuk melakukan pengintaian dan memberikan seluruh informasi secara real-time pada seluruh pasukan. Drone ini juga telah dilengkapi kecerdasan buatan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi objek. Kendaraan intelijen kedua yang digunakan adalah electric jammer sebagai jawaban perang modern yang menggunakan drone atau kendaraan tak berawak lainnya. Nah, untuk kendaraan serangnya sendiri akan terdiri dari dua, yaitu kendaraan peluncur roket untuk melakukan penghancuran objek vital seperti bangunan. Kemudian kendaraan serang lainnya adalah tank serang utama, di mana Prancis dan Jerman telah menyiapkan tank baru yang mampu membawa senjata utama, Ascalon 140 mm Main Tank Gun, yang memiliki daya hancur luar biasa. Dari Angkatan Darat, mari kita berangkat ke Angkatan Udara dari Prancis. Pada bagian ini, Prancis bukan cuma sekedar pengguna alutsista canggih, namun juga menjadi supplier. Sebagai bukti, Indonesia di tahun 2022 kemarin membeli 6 jet tempur Rafale milik Prancis. Hal ini memang bisa jadi kabar baik,
Meski sayang, Indonesia gagal meminang jet tempur canggih generasi 6 milik Prancis. Padahal nih secara spek, jet tempur generasi ke-6 milik Prancis adalah monster terbang yang rencananya bakal mulai mengudara tahun 2040 mendatang. Dari apa yang diketahui, jet tempur generasi ke-6 ini akan memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan subsonik, yaitu lebih dari 1000 km per jam. Jet tempur ini nantinya akan mengadopsi sistem kerja pesawat berawak dan tidak berawak, sebab telah menggunakan kecerdasan buatan. Pilot di atasnya hanya bertugas dalam keadaan darurat dan fokus pada serangan. Sedangkan kecerdasan buatannya akan melakukan segala hal, mulai dari mengirim dan menerima informasi dari markas, melakukan identifikasi dan klasifikasi target, hingga melakukan sabotase jaringan agar terhindar dari radar musuh. Pokoknya kalau jet tempur ini udah mengudara, bisa buat negara lain ketar-ketir. Apalagi secara kapasitas, militer Prancis telah memiliki 226 jet tempur, 340 pesawat bantu, dan 507 helikopter. Dari darat dan udara, sekarang kita pindah ke angkatan laut. Di atas kertas, kepemilikan alutsista dari Prancis cukup mewah dengan punya 1 kapal induk, 3 kapal pengangkut heli, 10 destroyer, 11 frigat, 9 kapal selam, 15 kapal patroli, 12 kapal penyapu ranjau. Keberadaan alutsista raksasa seperti kapal induk dan pengangkut heli ini membuat kekuatan Prancis terbilang sangat kuat karena mampu memulai operasi militer dari berbagai lokasi di belahan dunia dan tidak terdeteksi oleh musuh. Nah, kerennya lagi, Prancis juga punya kapal selam nuklir bernama Rubis Class. Kapal selam ini punya kemampuan untuk menyelam selama 240 hari non-stop yang memungkinkan penjelajahan laut lebih maksimal. Selain itu, Rubis Class juga dirumorkan telah memiliki akses untuk amunisi torpedo nuklir yang mampu terbang hingga jarak 20 km dan ditembakkan di kedalaman 600 meter. Nah, jika torpedo nuklir ini sekelas dengan torpedo Poseidon milik Rusia, jelas bisa gawat karena dampaknya sampai bisa membuat tsunami 500 meter. Memiliki personil dan juga alutsista yang sangat mumpuni, Prancis jelas di-backup dengan kekuatan finansial yang sepadan. Dari datanya, negara ini menganggarkan hingga 45,9 miliar US dollar atau 693 triliun rupiah untuk anggaran pertahanan negara. Nah, nilai ini masih bisa membengkak jauh sebab memakan 1,6% dari total GDP mereka yang mencapai 2.778 miliar US dollar atau setara dengan 41,8 kuadriliun rupiah. Jadi bukan hal yang sulit bagi Prancis untuk melakukan peningkatan kekuatan dengan uang mereka yang super duper banyak. Nah, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!